Hai girls, pernah nggak sih tiba-tiba suasana hati berubah? Padahal nggak tahu kenapa. Kadang-kadang sedih, bahagia, sensitif, terus tiba-tiba juga semangat banget. Tenang-tenang, kamu nggak sendiri kok. Semua itu bisa terjadi karena bagian dari siklus emosi wanita. Yuk, kita bareng-bareng pahami hal ini lebih dalam, biar kita bisa lebih bijak dalam menyikapi setiap perubahan emosi. Akan ada materi seru yang bakal dibawain sama kakak-kakak cantik loh, yang siap nemenin kamu memahami diri lebih baik. Simak video berikutnya. Hai, aku Nurul. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang fase menstruasi. Apakah kalian tahu apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan proses alami dalam siklus reproduksi perempuan, di mana lapisan dinding rahim yang tidak dibuahi secara menyeluruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah. Proses ini terjadi sekitar 3-7 hari. Menstruasi merupakan bagian dari siklus hormonal yang mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Nah, pada fase ini biasanya itu perempuan akan merasakan yang namanya craving needs girl, yaitu perasaan yang pengen disayang, pengen diperhatikan, pengen dimanja. Nah, nanti suka berbeda-beda. Kadang sekarang pengen yang manis-manis, nanti tiba-tiba pengen yang pedes-pedes, nanti tiba-tiba pengen yang manis lagi. Pokoknya itu akan cepat berubah-ubah pada fase menstruasi ini. Hai, aku Asa. Di sini aku akan ngejelasin fase kedua, yaitu fase folikular. Let me tell you girls, folikular adalah salah satu tahap siklus menstruasi yang terjadi setelah menstruasi berakhir. Pada fase ini, tubuh mempersiapkan sel telur untuk matang melalui peningkatan hormon estrogen. Hormon ini juga membantu menebalkan dinding rahim agar siap untuk kemungkinan kehamilan. Fase folikular biasanya terjadi sekitar 10-14 hari sebelum ovulasi terjadi, yang merupakan masa suburnya perempuan, teman-teman. Nah, di fase ini biasanya kamu sih paling merasa independent woman, lebih produktif, penuh inovasi, super kreatif. Rasanya tuh kayak kalian bisa menaklukkan dunia. Energi positif yang meluap-meluap bikin kita jadi semangat melakukan berbagai hal. Bisa dibilang ini tuh kayak best week ever. Hai guys, aku Maharani. Di sini aku akan membahas mengenai fase yang ketiga, yaitu fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini adalah fase yang sangat penting dalam siklus menstruasi, di mana sel telur matang akan dilepaskan dari ovarium dan siap untuk dibuahi. Biasanya terjadi pada hari ke-14 dalam siklus 28 hari. Ada beberapa tanda yang dirasakan pada fase ovulasi ini nih girls. Yang pertama, lendir serviks berubah menjadi lebih bening, licin, dan elastis seperti putih telur. Yang kedua, suhu tubuh basal. Terjadinya peningkatan pada suhu tubuh dari biasanya. Yang ketiga, nyeri di bawah perut. Terjadinya perang pada salah satu sisi perut. Yang keempat, terjadinya peningkatan gairah seksual. Tubuh akan memberikan sinyal bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk hamil. Jika sel telur ini tidak dibuahi, maka akan berlanjut ke dalam fase menstruasi. Nah, pada fase ovulasi ini, aura kita akan jauh lebih cerah dan kepercayaan diri akan jauh lebih meningkat. Lalu di fase ini, kita akan menjadi lebih menarik dan playful. Bahkan tanpa disadari, kita akan jadi lebih flirty loh. Kamu akan merasa bahwa ini adalah centil era kamu nih girls. Ini adalah momen yang tepat buat take a first move to your crush. Hai, aku Rika. Di sini aku akan menjelaskan tentang fase luteal dan bagaimana mood cewek ketika ada di fase ini. Pernah nggak sih tiba-tiba ngerasa gampang marah, sedih, atau baper tanpa alasan yang jelas? Nah, bisa jadi kamu lagi di fase luteal. Fase ini adalah bagian dari siklus menstruasi yang terjadi setelah ovulasi, ketika sel telur dilepaskan, sampai sebelum menstruasi dimulai. Nah, di sini tubuh lagi bersiap untuk kemungkinan hamil. Jadi, hormon progesteron naik buat memperkuat lapisan rahim. Tapi kalau misalkan nggak ada pembuahan, hormon ini turun drastis. Kok bisa sih ngaruh ke mood? Jadi, pas progesteron turun, tubuh jadi lebih sensitif sama stres. Hormon estrogen yang membantu produksi serotonin
hormon bahagia juga ikut turun teman-teman. Akibatnya kita jadi gampang bad mood, emosian, atau cemas tanpa sebab. Nah selain itu, tubuh juga gampang capek, payudara jadi sensitif, dan perut jadi kembung. Makanya wajar banget kalau misalkan kita jadi cranky atau tiba-tiba pengen makan coklat. Nah itu cara alami tubuh untuk meningkatkan serotonin biar mood lebih baik. Terus, gimana sih cara mengatasinya? Tenang, ada beberapa cara untuk mengurangi efek fase luteal ini. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi, kayak sayur, buah, dan protein, untuk hormon tetap stabil. Terus, olahraga ringan, kayak jalan kaki atau yoga juga bisa membantu ningkatin mood. Jangan lupa untuk tidur yang cukup ya, soalnya kalau kurang tidur, emosi bisa makin gak stabil. Nah yang penting, kenali perubahan yang terjadi di tubuh kita dan jangan menyalahkan diri sendiri kalau lagi gampang emosian. Kalau stres, coba relaksasi atau curhat ke orang terdekat. Tapi kalau misalkan udah terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari, gak ada salahnya kalau kita konsultasi ke ahlinya. Kalau bulan depan tiba-tiba mood kalian naik turun kayak roller coaster, ingat aja, oh ini fase luteal, bukan aku yang lebay. Halo, aku Dea. Nah, sekarang kalian udah tahu kan siklus emosi pada wanita itu seperti apa? Makanya nggak heran kalau cewek-cewek sering banget disebut Budi. Karena nih ya guys, kita dalam 1 bulan bener-bener ngerasa jadi diri sendiri itu cuma sekitar kurang lebih 3 hari, yaitu di fase folikular. Padahal ini itu respon alami kita terhadap siklus hormonal. Dan yang sering banget orang-orang nggak paham, ini itu di luar kendali kita. Bukan semata-mata kita emang mau mudi-mudian, tetapi cara kerja tubuh wanita memang seperti itu. Jadi, paham ya guys, kenapa cewek itu moodnya sering naik turun? Karena itu alasannya. Oke, itu aja. Semoga penjelasan aku dan teman-teman mudah dipahami sama kalian. Dadah!